Penggerakan ekonomi real saat ini, selain pariwisata yang sudah kena dampak COVID-19, itu adalah babi. Ada dagang babi guling, peternak babinya, ada calo babinya, ada tukang kedangnya, ada tukang potongnya, belum lagi tukang satenya. Banyak orang yang terlibat di bisnis itu. Sebenarnya pemerintah yang sehat harusnya memperhatikan itu. Nah, kenapa kemudian kami dari tahun 2003 berteriak-teriak seakan-akan kami ini menjadi anak tiri di negeri ini gitu. Kita tidak usah ada ngomongin pusat, kita ngomongin Bali aja. Seakan-akan kami ini tidak pernah ada yang memperhatikan gitu. Jadi anak kandung yang diperlakukan seperti anak tiri, ini yang kita sesalkan. Masalah tentang peternakan babi ini harus benar-benar ditangkap oleh pemerintah. Kalau saya bayangkan, ini sama seperti yang namanya pertambangan di provinsi lain. Kalau digarap secara profesional, ini komoditi ekonomi yang sangat luar biasa. Justru kalau memang benar dihitung oleh ahli ekonomi, ini bisa membalikkan yang namanya bisnis pariwisata di Bali. Ya, yang dicarikan solusi dan keindahan di dalam satu hari yang namanya mempatung. Kenapa nggak di satu hari itu kemudian pegawai itu dikumpulkan, diminta melakukan mempatung massal, beli babinya rakyat di lingkungan daerah di situ, ambil harga 45.000, rakyatnya tersenyum, kan begitu. Jadi satu ekor itu dia dapat 300.000, tukang potong tersenyum, dagingnya fresh, dibawakan lagi ke kantor. Jadi tidak ada yang serius berbicara tentang babi, tidak ada yang serius melindungi peternak babi. Secara politik, babi di Bali atau peternak babi di Bali atau pelaku usaha peternakan babi di Bali pandang sebelah mata. Kami ini hanya dianggap sebagai komoditi politik semata. Dan kami dianggap tidak punya bergening. Atas dasar itulah kenapa kemudian yang saya ketua GUPI menerima pinangan dari peternak, harus ada yang berbicara ke pusat. Harus ada yang berkomunikasikan apa dari kepentingan peternak terkait dengan lalu lintas misalnya, terkait dengan keputusan terhadap wabah misalnya, terkait dengan bantuan-bantuan misalnya. Itu harus ada yang mengkomunikasikan, walaupun secara izin yang sedikit tahu nih Pak Ketua, kita tidak di DPD tidak punya kewenangan lebih dari itu gitu loh. Hanya mengkomunikasikan, tetapi jika komunikasi ini bisa kita lakukan, bergening politik bisa kita tunjukkan, yang yakin untuk proteksi terhadap babi atau peternak babi yang ada di Bali ini akan terjadi. Selamat datang kembali di channel YouTube Hanura Bali Official. Kami mengawali tahun 2023 dengan perbincangan yang sangat menarik. Kebetulan juga baru beberapa hari lalu kita umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Ini ada kaitannya dengan babi. Ya, ini sudah hadir bersama kami Bapak Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Aribawa, yang akrab disapa Pak Lola. Napi kata Pak Dek. Ya, Om Swastiastu. Kemudian ada ini tokoh perbabian di Bali ini, Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi, atau disingkatnya GUPBI Bali, Bapak Ketut Hari Suyase. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu Pak Tut. Ini luar biasa di 2023. Kemarin berapa babi yang mati? Ya, ini kita akan bicara sedikit soal babi ya. Kalau kita bicara babi di Bali tidak lepas dengan ritual, tidak lepas dengan adat dan budaya. Nah, mungkin Pak Tut bisa cerita sebenarnya organisasi GUPBI Bali ini apa, kemudian kaitannya bagaimana perjuangannya juga dengan peternak babi, dan mungkin kaitan dengan bagaimana pengawalan pelestarian adat budaya kita, karena kita mengenal ada istilahnya mepatung gitu ketika penampahan galungan. Nah, ini mungkin seperti apa, termasuk kemarin ada yang sangat menyedihkan bagi peternak, mungkin flu babi itu ya, flu babi Afrika, wabah, kemudian juga ada PMK yang menyerang sapi dan sebagainya. Mungkin nanti juga Pak Ketua bisa memberikan apa yang bisa dilakukan atau diperjuangkan teman-teman di Hanura. Oke, silakan Pak Tut, cerita dulu GUPBI ini ke apa? GUPBI itu adalah gabungan usaha peternakan babi seperti yang tadi sampaikan, dan GUPBI itu dibentuk oleh pemerintah. Jadi bukan kita yang membuat. Jadi GUPBI ini dasarnya adalah untuk menyatukan dua kepentingan yang berbeda antara peternak dan pemotong. Itu awalnya itu dibentuk tahun 2000.
Nah, jadi GUPBI itu memayungi seluruh stakeholder peternakan babi. Namanya GUPBI Gabung Usaha Peternakan Babi. Jadi semua hal yang terkait dengan peternakan babi boleh bergabung ke GUPBI. Begitu juga semua hal yang terkait dengan peternakan babi itu harus menjadi perhatian GUPBI. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, dibentuk tahun 2000. Nah, Tiang sendiri kemudian diminta bergabung ke GUPBI dan menjadi ketua di GUPBI itu dari tahun 2005. Berarti sudah 17 tahun lebih ya? Sudah 17 tahun, tapi pergerakan kita di dalam upaya membela kepentingan peternak itu untuk diri Tiang sendiri yang mulai dari tahun 2003. Jadi sudah dari tahun 2003 Tiang kebetulan waktu itu memimpin pertama kalinya. Nah, jadi masyarakat ternak Tiang ngajak demonstrasi besar-besaran ke pemerintah waktu itu. Berarti kalau kita mengenal ada aktivis 98, ini aktivis perbabian gitu ya? Aktivis babi perbabian gitu. Ya, basicnya Tiang sebenarnya kan di aktivis 98. Oke. Oh, aktivis 98 juga. Nah, mendengar keluhan peternak waktu itu, akhirnya kita koordinir peternak dan kita lakukan gerakan waktu itu turun masa tahun 2003. Nah, setelah itu kita kontinuitas waktu itu demonstrasi, akhirnya menghasilkan sebuah hal ya yang sangat positif untuk Bali sampai saat ini. Apa itu adalah Pergub tentang Pergub nomor 33 tahun 2005 yang menutup lalu lintas ternak dari luar Bali untuk masuk ke Bali. Nah, pada saat demonstrasi itu kita membawa isu bahwa babi di Bali ini wajib diproteksi, wajib dilindungi, karena biar kader atau masyarakat tahu bahwa babi di Bali bukan saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, tetapi merupakan produk budaya. Sehingga tidak berlebihan kemudian pemerintah melakukan proteksi terhadap babi yang ada di Bali. Nah, untuk memproteksi babi di Bali agar tetap ajab di Bali, maka peternaknya harus diproteksi. Agar peternaknya terproteksi, maka harga jual hasil produksinya harus juga diproteksi pemerintah. Sehingga waktu itu kita minta, karena waktu itu masifnya babi datang dari Jawa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan di Bali ini, membuat harga babi jatuh pada saat itu. Akhirnya keluarlah Pergub nomor 33 tahun 2005. Nah, ini salah satu hal yang sudah kita lakukan untuk Bali, kita berikan untuk Bali. Sampai hari ini Pergub itu masih ada. Nah, berlanjut kemudian kita melihat situasi yang tidak baik ya pada saat itu. Situasi yang tidak baik, bagaimana peternak belum terproteksi secara penuh waktu itu. Jadi kita lanjutkan waktu itu perjuangan, dan kebetulan tahun 2005 kemudian Tiang dipaksa sebenarnya jadi ketua. Jadi bukan mengusulkan diri jadi ketua, tapi dipaksa diangkat oleh pengingsir peternak waktu itu. Jadi Tiang diangkat jadi ketua. Nah, kita lanjutkan kemudian perjuangan sampai kemudian 2013 kita menghasilkan lagi Pergub nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tata niaga kemitraan dan mandiri. Jadi di sini ada peternak kemitraan, ada peternak mandiri. Nah, kita menganggap bahwa adanya peternak kemitraan itu mengakibatkan terjadi kompetisi yang tidak sehat di Bali. Waktu itu. Nah, waktu itu kita di Bali ini tidak pernah ekspansi keluar, menjual babi keluar itu mereka tidak punya kemampuan saat itu. Nah, tetapi orang yang beternak dari luar nih mulai masuk nih gitu loh. Sedangkan babi kita belum pernah keluar. Saya ingat waktu itu sering kali atau beberapa kali kan geruduk DPR di Bali. Tanpa henti berdemonstrasi geruduk DPR sampai 2013. Akhirnya pemerintah mendengarkan perjuangan kita, dan kebetulan waktu itu akhirnya keluar Pergub nomor 6 tahun 2013 terkait dengan kemitraan dan mandiri. Jadi aturan-aturan tentang peternak kemitraan. Nah, banyak yang waktu itu mengatakan bahwa ketua GUPBI anti terhadap investor. Bukan, kita tidak pernah anti terhadap investor. Kita anti terhadap upaya penjajahan terhadap peternak yang ada di Bali. Ya, tanda kutip kan yang dilawan berarti kan pengusaha-pengusaha besar, atau mungkin pengusaha yang punya pakan, atau perusahaan yang tadi yang kemitraan tadi kan begitu. Ya, inilah yang waktu itu kita lawan. Yang sebenarnya bukan kita lawan perusahaannya, tetapi kita lawan aplikasi dari pelanggaran aturan yang ada. Nah, kalau aturan kemitraan boleh di-searching, boleh dibongkar-bongkar. Rohnya itu adalah, kalau dalam bentuk inti dan plasma, rohnya itu adalah
bagi inti apa yang dia butuhkan itu yang dia mitrakan. Nah kalau inti membutuhkan daging babi, maka dia membuat kemitraan babi. Pertanyaan sederhananya, apa korelasinya pabrik pakan yang tidak membutuhkan daging babi kemudian membuat kemitraan babi? Nah, ini yang tidak fair. Menurut kita sudah melanggar aturan, dan pemerintah waktu itu kita anggap diam, tidak melakukan upaya apapun. Sedangkan dengan kemitraan itu kemudian menggerus rezeki peternak kita, membuat mereka menjadi usaha mereka menjadi kolek. Nah ini hal yang kita lawan waktu itu dan kita perjuangkan. Astungkara waktu itu akhirnya kita bisa berhasil membuat peraturan gubernur. Jadi ada 2 peraturan gubernur yang sampai hari ini masih berlaku dan memproteksi sebenarnya bisnis babi yang ada saat ini, sehingga dari tahun 2013 sampai hari ini walaupun ada fluktuasi harga tetapi tidak separah dulu. Jadi kalau kita melihat tahun 94 itu ada pemotongan babi yang nilainya cuma 1.500 waktu itu per kilo. Bisa dibayangin enggak? Tanpa ada kemitraan aja peternak babi waktu itu tergerus begitu hebatnya. Ada overpopulasi waktu itu karena kita belum pernah ekspansi keluar. Nah ini yang terjadi selama ini di peternakan babi yang luput kemudian dari perhatian pemerintah selama ini. Jadi cukup menyedihkan sebenarnya yang terjadi selama ini di Bali ini. Yang notabene suka tidak suka budaya kita. Kalau kita selalu ini berteriak-teriak masalah budaya nih, pernah nggak orang kemudian berpikir bahwa budaya yang ada di Bali ini suka tidak suka, diakui tidak diakui, itu dijaga oleh babi itu sendiri. Nah ini Ketua Kopi ngomongnya ini budaya kaitannya dengan babi apa urusannya gitu ya. Ini begini, tidak ada yang memperlakukan babi itu seindah di Bali, ini udah sering saya katakan. Tidak ada yang memperlakukan babi seindah di Bali. Kalau di NTT orang juga makan babi, di Manado orang makan babi, atau di Jawa, di Jakarta orang makan babi, itu tidak lebih dari budaya konsumsi. Kalau di Bali bukan konsumsi. Bisa saja tiang sendiri tidak makan daging babi, tetapi upacara yang harus lakukan wajib ada babinya. Di mananya nih ke? Ada 3 hal kalau kita kenal di budaya kita. Ada niste, madya, utama. Dalam konteks kita melakukan upacara. Ada niste, madya, utama. Nah dalam konteks madyanin utama, sekelas upacara yang harus dilakukan oleh satu banjar adat, itu harus melakukan persembahan dengan menggunakan kepala babi ini yang disebut gaya. Ini tidak bisa digantikan. Iya. Ini tidak bisa digantikan. Dan tidak ada yang memperlakukan keindahan itu selain di Bali. Karena babi di Bali tidak saja terkait dengan konsumsi, ini terkait dengan rasa, dengan kepercayaan. Gitu loh. Nah sehingga kemudian pemerintah, disinilah ada keabean dari pemerintah. Ini ada Pak Kadek di sini, mudah-mudahan bisa menjadi perpanjangan lidah tiang untuk menyampaikan dengan kader-kader yang ada di DPR misalnya, mengingatkan baik pemerintah daerahnya atau pemerintah provinsinya bahwa ada hal yang indah yang wajib dilindungi. Dan kebetulan sekali bahwa kalau kita mau aja sedikit berbicara tentang meloncat ke depan nih, sedikit berbicara tentang ekonomi, penggerakan ekonomi real saat ini ya selain pariwisata yang sudah kena dampak 2019 ini, COVID-19, itu adalah babi. Ada dagang babi gulingnya yang terkenal saat ini, ada peternak babinya, ada calo babinya, ada tukang tegangnya, ada tukang potongnya, belum lagi tukang satenya. Banyak orang yang terlibat di bisnis itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara sebenarnya industri pakan yang memang bisa kita sebenarnya bisa buat, harus bergantung dari luar atau asing kan begitu. Harusnya begitu. Nah ini sebenarnya seharusnya pemerintah yang sehat harusnya memperhatikan itu gitu loh. Nah kenapa kemudian kami dari tahun 2003 berteriak-teriak seakan-akan kami ini menjadi anak tiri di negeri ini gitu loh. Seakan-akan kami di daerah kita tidak usah ada ngomongin pusat, kita ngomongin Bali aja. Seakan-akan kami ini tidak pernah ada yang memperhatikan gitu. Jadi anak kandung yang diperlakukan seperti anak tiri ini kita sesalkan. Mungkin yang sedikit dulu ke Pak Kadek, mendengar cerita dari Pak Tut tadi soal babi. Pandangan Pak Kadek bagaimana melihat potensi babi ini tadi sebagai sebuah menggerakkan ekonomi kemudian dari aspek budaya, sehingga nanti juga mungkin ada hal-hal yang bisa didorong kepada pemerintah. Sebelum kita lebih spesifik juga ke Pak Tut, nanti kita nyambung lagi. Terima kasih. Sebenarnya saya kalau dalam bahasa Bali bilang dengar apa yang disampaikan Pak Tut ini benar terkesan saya. Terima kasih Pak Tut. Susah barangkali untuk mencari orang sehebat Pak Tut
Suyase ini yang peduli sama babi. Iya, konsisten juga. Biasanya dia babi disayang apalagi yang lain gitu kan. Biasanya pedulinya sama cewek cantik, sama babi. Bagaimana pergerakan daripada organisasi BI ini, apa yang diceritakan Pak Tutri sangat luar biasa, sangat tulus dalam hal perjuangan. Tentunya saya selaku ketua partai DPD Partai Hanura Bali salah kalau saya tidak akan membantu Pak Tut dalam hal membesarkan perjuangan ini bersama-sama. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, masalah tentang peternakan babi. Masyarakat kita dulu kan menganggap pelihara babi angon pengutangan banyu. Ya, celengan lah, cuma celeng-celengan istilahnya. Artinya dipakai untuk menghabiskan sisa-sisa makanan ya, bukan menjadi sebuah usaha yang produktif atau yang. Tetapi sekarang dengan kemajuan zaman, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun, komoditi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Bali, yang notabene di luar Bali, khususnya di Jawa sudah banyak penolakan tentang pembangunan peternakan babi itu sendiri. Ini harus ditangkap oleh pemerintah. Ini harus benar-benar ditangkap oleh pemerintah. Kalau saya bayangkan, ini sama seperti yang namanya pertambangan di provinsi lain, ya, di Kalimantan gitu misalnya. Hasilnya kalau digarap secara profesional, ini komoditi ekonomi yang sangat luar biasa. Justru kalau memang benar dihitung oleh ahli ekonomi, ini bisa membalikkan yang namanya bisnis pariwisata loh di Bali. Ya, sebenarnya benar ya, artinya potensinya begitu besar. Iya, sangat besar. Karena begini, Niki kita meloncat lagi nih sedikit ke belakang. 2019 itu kita sempat di Indonesia terdampak sebuah wabah. Itu namanya ASF. Ya, belum ada obat. Flu babi Afrika. Flu babi Afrika, belum ada obat, belum ada vaksin diketemukan. Sudah 1 abad lebih penyakit ini belum ada yang mengetemukan obat dan vaksinnya. Nah, dari beberapa wilayah di Indonesia yang beternak babi, itu ada 6 wilayah di Indonesia yang terdampak ASF. Ya, dari 8 wilayah yang beternak babi di Indonesia, ya, yang besar-besar nih, itu ada 6 yang terdampak ASF. Nah, dari 6 yang terdampak ASF, itu hanya Bali yang bisa sampai hari ini mengcovery dirinya secara cepat. 2019 kita kena, Bali mulai masuk awal dari 2020, 2021 kita sudah bisa memulihkan kondisi. Ini hebatnya Bali, ini angkernya Bali. Jadi tidak berarti dia mengklaim diri dia yang berjasa, bukan. Walaupun dia keliling Bali saat itu mengedukasi masyarakat kita tanpa henti. Jadi pagi yang berangkat, malam bisa baru pulang, atau pagi besoknya baru pulang. Ini yang kita lakukan waktu itu, turun ke masyarakat setiap hari. Itu sejak tahun berapa Bali dilanda ASF itu pada akhir 2019, awal 2020 sampai 2021 kita sudah mengcovery diri. 2021 pertengahan apa akhir? Awal kita sudah hanya 1 tahun, kemudian kita sudah bisa mengcovery diri. Nah, artinya apa? Sampai saat ini 6 wilayah itu belum bisa memulihkan kondisinya. Bali, ini menyinggung nih apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi Bali saat ini ya sebagai salah satu wilayah yang memiliki babi. Jadi kita berbicara bisnis nih, ya. Jakarta atau Jawa yang notabene adalah salah satu pulau yang banyak Muslim di situ. Jadi jangan kaget jika kemudian di Jawa itu ada 3 juta babi aslinya. Hampir 4 juta kalau di Jawa ada babi. Populasinya. Yang dari peternak. Iya. Babi di Bali sendiri, babi itu paling banyak itu ada 1 juta. Artinya apa? Bahwa ada potensi pasar yang begitu luas yang kita miliki. Itu kalau kita berbicara Jawa nih. Belum kita berbicara NTT sebagai bagian dari orang yang juga budaya konsumsinya di situ ada terhadap babi. Yang saat ini NTT kita belum bisa kirim karena kita di lockdown. Begitu peluang pasar yang ada di NTT. Belum kita berbicara dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang juga pengkonsumsi babi yang sampai hari ini belum bisa memulihkan kondisinya dari ASF. Belum kita berbicara Medan, Sumatera.
yang notabene juga sebagai penyerap hasil produksi terbesar salah satu di Indonesia terkait dengan daging babi, yang juga sampai hari ini belum bisa memulihkan kondisi dari ASF. Jadi ada beberapa pulau, ada 6 pulau, berarti ada 5 pulau, 5 wilayah di Indonesia ini yang sama sekali belum bisa memulihkan kondisinya. Nah, kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, jadi dengan melihat itu sebenarnya kalau pemerintah sedikit aja punya kepekaan terkait dengan melindungi masyarakat kita yang sudah diajar begitu hebat oleh pariwisata, dan kita seharusnya belajar dari COVID-19 ini, harusnya pertanian dalam arti luas ini menjadi salah satu hal yang harus menjadi konsentrasi serius mereka gitu loh. Pasar sangat terbuka. Nah, masyarakat kita seperti yang saya bilang dari tadi bahwa pelaku babi yang ada di Bali ini adalah lebih banyak dia tidak berani ekspansi keluar. Kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan dengan daerah yang lain itu rendah. Nah, seharusnya pemerintahlah yang menjadi jembatan G2G antara pemerintah daerah yang lain gitu loh, sebagai jembatan untuk menggiring rakyat kita berbisnis ke wilayah itu gitu loh. Nah, kalau aja sekarang di Bali ini ada pengiriman babi, itu dominan dilakukan bukan oleh orang kita. Orang kita tidak lebih dari trader, bukan dari pelaku utamanya, dia hanya menjadi calonnya, dan ini kita sesalkan gitu loh ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan gitu loh? Nah, karena pemerintah daerah kita tidak ikut terlibat di dalam upaya mereka memproteksi. Berarti kalau babi dari Bali secara regulasi boleh keluar atau boleh dipasarkan keluar atau seperti apa? Iya, nah ini dengan kejadian 2022 kemarin ada PMK. Ya, dengan komunikasi kita baik dengan pusat, sehingga dari 4 binatang berkuku belah yang berpotensi terdampak PMK, hanya babi yang diizinkan keluar Sapindah. Keluar Bali maksudnya? Keluar Bali. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa bergening kita tinggi. Gitu loh. Ini seharusnya juga menjadi bagian dari pemerintah. Bergening kita ini seharusnya menjadi bagian dari yang harus diperhatikan. Kalau bicara data, apakah mungkin Gubi punya data dari populasi Bali, babi di Bali, peternaknya berapa, kemudian yang keluar dan potensi pasar itu berapa secara hitung-hitungan ekonomisnya? Babi di Bali saat ini belum memang pulih 100% ya. Dari 988.000 ekor yang ada di Bali, hari ini babi di Bali tidak lebih dari 600 ekor. 600.000 ya, 600.000 ekor. Oh, dari sebelumnya hampir sejuta. Ya, karena ASF tadi. Karena ASF. Berarti hampir 300.000 yang mati karena ASF. Kalau pada saat ASF hampir 90% yang mati. Waktu itu tanpa ada bantuan pemerintah loh ya. Jadi waktu itu pemerintah tidak. Berarti sebenarnya hampir 800.000 ya? Iya, mati. Iya, hampir 800. Hampir 800-900. Wabah pada saat itu ya. Iya, jadi mati yang tidak bisa ditolong. Dan rakyat begitu besar kerugiannya, dan pemerintah sama sekali tidak ada melakukan. Itu kerugiannya kalau nggak salah saya sempat searching sampai lebih dari triliun ya, sampai 3-5 triliun, ada seperti apa sebenarnya? Iya, tinggal dikalikan hasil pada saat itu. Sebegitu dahsyatnya yang namanya peternakan babi di Bali. Nah, itu dan triliun ada apa yang bergerak? Yang saya bilang sama Pak Tut, ini potensi yang sangat luar biasa. Kan? Yang kedua, saya sudah dari nada pembicaranya Pak Tut pun saya kan sudah pernah mengalami juga duduk di DPD. Kalau sudah menggebu seperti ini, berarti mangkelnya udah luar biasa. Kan biasa kalau yang namanya organisasi, apalagi LSM apapun itu, main turun ke jalan. Nah, sekarang Pak Tut sekarang punya saudara, punya partner dalam hal menyampaikan suatu pesan kepada pemerintah. Kami dari partai memberikan ruang sekarang, akan menginstruksikan kepada seluruh kader-kader yang duduk di kabupaten, duduk di provinsi untuk meneriakkan ini. Yang saya simak apa yang Pak Tut sampaikan tadi. Masalah babi ini bukan masalah konsumtif saja, tetapi masuk ke dalam roh manusia, roh budaya yang ada di Bali. Apa yang Pak Tut sampaikan, kalau ini sampai kita tidak perhatikan, secara otomatis apa yang kita persembahkan kepada Ide Sang Widiwasa dalam upacara itu tidak ada. Nah, sekarang kembali, ini kan mau menginjak ke taraf persaingan bisnis. Nah, saya sempat ada diskusi seorang pengusaha yang main di babi juga.
Kalau Bali tidak memproduksi babi secara maksimal, Indonesia, ini hebatnya babi di Bali nih. Kalau Bali mengurangi produksi babinya, itu akan menggoncangkan daripada ekonomi secara global di Indonesia, khusus dalam babi. Begitu dahsyatnya ini. Nah, ini harus ditangkap sekarang oleh pemerintah. Apa yang disampaikan Pak Tut tadi, perhatiannya begitu kurang. Karena apa? Karena tidak ada fokus. Nah, saya sekarang secara pribadi, Pak Ketua, bagaimana ilmu tentang, saya ternak babi kok. Oke. Saya pelaku. Sampai saat ini sudah 5 kali panen juga. Sekali panen 100 ekor. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil babi yang bagus, bibit pertama. Bibit itu harus bibit unggul. Nah, inilah peran pemerintah bagaimana menciptakan ini. Karena kan peternak tidak punya capability atau kemampuan untuk menciptakan bibit bagus. Apalagi kita bicara riset, itu kan urusan sebenarnya pemerintah bersama dunia kampus ya. Iya, setelah bibit baru pakan. Setelah pakan justru kesehatan yang penting. Ini bibitnya kurang bagus, pakannya bagus juga nggak bagus. Habis itu bibitnya bagus sekali, pakannya kurang tepat, juga hasilnya kurang bagus. Nah, sekarang dari pengalaman saya ini, itu sampai sekarang babi tidak boleh ditengok loh. Sebegitu di karantina gitu. Coba cari hikmah positif juga aset ini. Dulu sebelum adanya wabah, seorang ke peternakan sebebas-bebasnya. Tapi setelah adanya wabah, mulai kita ada peternak mulai proteksi. Kandangnya ditutup, masuk ke kandang kayak masuk rumah sakit, disinfektan dulu, pakai sepatu, habis itu baru bisa masuk. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh dilarang masuk. Karena juga lebih bersih kan, terjaga sanitasi. Iya, karena apa? Karena ada pengalaman ASF kemarin. Nah, sekarang masalah tentang teriakan ke pemerintah, nanti Pak Cuk, kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Nanti kita akan fokuskan. Ini kan kita dalam suatu kepastian, Pak Cuk, dalam kepastian. Nanti di masing-masing kabupaten, fraksi kita bisa mengundang peternak, bisa mengundang pelaku semua untuk mengadakan FGD. Nanti saya ajak Pak Tut. Nanti bicara di sana. Nah, karena teriakan ini jika tidak, ya yang namanya pemerintah yang pilu sendiri merasa sakit, pedet kopeng nih. Yang pedet merasa sakit, maka mungkin nas nih kan. Hanya pelan-pelan dulu. Yang baru belum apa-apa mungkin langsung kapokin, pasti akan emosi dia. Artinya kasih dulu tanda-tanda bagaimana. Nah, ini terus terang masyarakat yang pelaku ini saya sangat kalau di data di masing-masing desa itu yang pelihara babi itu sekarang itu persentasenya mungkin minimal 60-70%. Ya, setiap rumah tangga pasti mungkin minimal ada 1-2 ya, karena dulu kan sudah menjadi budaya kan. Ya, menjadi budaya. Karena sudah pasti setiap 6 bulan galungan. Itu produksi babi dalam pada saat itu mimpi babi udah jelas sekali nih. Menjelang galungan kebinaan kamu tampak. Ketuk-ketuk banyak. Ya, habis itu upacara-upacara di Bali. Jadi saya sih nggak begitu membawa data valid tentang konsumsi babi di Bali. Kayaknya untuk mengisi pasar lokal Bali saja sebenarnya sudah kewalahan gitu. Kayaknya kewalahan. Kalau saya melihat sekarang babi yang melihara babi sekarang, contoh kecil, saya baru mau panen, nggak susah nyari pembeli. Baru bilang mau panen, datang, langsung ambil. Nah, cuman sekarang kembali perjuangan tentang harga. Nah, kemarin saya ini waktu galungan ini, kalau nggak salah kepala desa apa itu dalam satu desa, dia mengeluarkan surat
surat keputusan desa, harga babi 45.000. Jadi dia ada mengeluarkan keputusan. Nah sekarang inilah kita ajak sekarang untuk bersama-sama berjuang, yaitu otonomi di tingkat desa, kepala-kepala desa, lewat otoritas desa itu sendiri, ada bumdesnya itu. Nah ini sekarang ini kan belum diambil semua mindset pariwisata, semua mindset pariwisata. Contoh, mohon maaf tuh, contoh ini di daerah Sulawesi Tengah, Morowali Utara, di sana pertambangan. Jadi generasi muda semua tamat sekolah mindset kerja tambang, mindset kerja tambang. Tapi dia nggak tahu pendukung pertambangan ini apa. Ya, banyak hal. Sayur, ikan, lele. Lele di sini di Bali per kilo 15.000, di sana 35.000. Nggak ada yang mau pelihara lele. Begitu juga di Bali. Tamat SMA, saya tamat, itu kan generasi muda kita. Saya mau kerja restoran, saya mau kerja di hotel. Ada lagi, saya mau kerja kapal pesiar. Udah modalnya sudah luar biasa, meninggalkan keluarga. Nah sekarang ini sangat potensi luar biasa ini babi ini. Nah makanya terima kasih nih Pak Dut nih. Ini terus terang dalam dunia medsos, pembicaraan politik di pemerintah jarang loh. Terus terang ini belum pernah ada yang membicarakan ini gitu. Kan bila-bila apa tuh luput dari pemerintah. Kayak ini berbalik TV sama di belakang TV nih gitu. Ya tidak di depan dia. Ini perlu bantuan kawan-kawan fraksi yang di kabupaten, di provinsi akan menggaungkan gitu, yang janji sama Pak Tut untuk menggaungkan ini, benar-benar membesarkan isu ini untuk menjadi komoditi di Bali. Tadi mungkin satu yang perlu saya singgung juga selain aspek ekonomi, tadi kan soal budaya yang Pak Tut sampaikan. Kita kan setiap 6 bulan sekali mengenal di tradisi kita mepatung ya, pas hari raya penampahan Galungan atau H-1 Galungan. Tapi ada beberapa yang melakukannya H-2 Galungan gitu di penyajiannya. Nah, kalau kita misalnya mengenal di umat lain kan ada yang pemerintah misalnya memfasilitasi untuk hewan kurban atau apa gitu. Kalau mungkin untuk di babi di Bali, bicara konteks kita Galungan, seperti apa sebenarnya yang harus juga pemerintah untuk menjaga tradisi kita ini Pak Tut? Ini mungkin bisa nanti disuarakan oleh Hanura. Nah ini salah satu hal yang mungkin sangat indah untuk disampaikan sama pemerintah Pak Ade. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ada satu hari di mana menjadi hal yang sangat indah sebenarnya, pertemuan dua hal kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan dari peternak yang ingin harga babinya mahal dan kepentingan dari konsumen daging babi yang ingin harga babi murah. Nah, dua hal kepentingan yang bertolak belakang ini kemudian dicarikan solusi dan keindahan di dalam satu hari yang namanya mepatung. Mepatung ini menjadi hal yang sangat indah, jadi pemecahan dari dua kepentingan berbeda. Ini budaya kita yang seharusnya pemerintah bisa kaji di situ, bisa menjadi hal yang sangat profit. Kalau kita berbicara politik, yang kebetulan yang tim ahli Pemkab Badung bidang politik juga. Jadi sebenarnya secara politik di situ ada income politik selain income ekonomi dan income sosial dan income budaya. Gitu. Itu ada income politik. Nah, yang kita herankan selama ini, kalau yang ditanya, Ketua Gupi sudah nggak sampaikan sama pemerintah? Sudah. Tiang sempat ke Gianyar, tiang sempat ke Badung, tiang sempat ke Kodia, ke negara, ke Tabanan. Kita jelaskan semua tentang konsep mepatung ini. Bagaimana caranya pemerintah itu kemudian memberikan pertolongan kepada rakyat di satu hari aja, pada saat itu memberikan senyum buat rakyat untuk mengambil harga babinya dia sesuai dengan di atas harga pokok produksi. Contoh, harga pokok produksi saat ini kita mengacu kepada peternak rakyat nih. Jadi peternak itu ada banyak, ada peternak besar, ada peternak menengah, ada peternak budaya, ada peternak rakyat. Nah, kita mengacu kepada peternak rakyat paling terkecil. Yang paling terkecil. Harga pokok produksi mereka itu adalah 40.000. Dan orang-orang yang beternak rakyat, begini, peternak besar tidak usah diurusin.
mereka udah bisa jual diri kok, udah bisa jualan ke luar Bali. Terus peternak menengah ini udah ada serapannya kok, gitu loh ya. Seperti Pak Ketua tadi sampaikan, Gawang ada jalan gitu, ada serapannya. Ini loh peternak rakyat yang tanpa ketuaan ternyata nyemak bibit. Kan ada kepercayaan gitu ya, kan pegatuaan ternyata nyemak bibit. Nah inilah peternak rakyat, ini wajib diproteksi dan jumlahnya ini tidak sedikit, gitu loh. Mereka berharap dengan adanya dia ngambil di pegatuan menjelang hari raya Galungan lagi 6 bulan ke depan ini mereka panen. Ada uang yang mereka dapat di situ, ada keindahan yang mereka punya di situ, gitu loh. Nah inilah yang sebenarnya pasarnya sering tidak termanfaatkan, gitu loh. Sehingga menurut dia ini kan ada pemerintah ini udah jelas punya 8.000 pegawai. Ya, yang notabene juga harus beli daging untuk upacara, harus ke pasar nih belinya. Kenapa nggak di satu hari itu kemudian pegawai itu dikumpulkan, diminta melakukan pemantauan massal, beli babinya rakyat di lingkungan daerah di situ. Pengkonsumsi daging babi atau pegawai itu mendapatkan babi yang fresh dengan harga yang murah. Pokoknya 40.000 di peternak, kita ambil harga 45.000, rakyatnya tersenyum. Kan begitu. 45.000 ongkos potongnya kita kasih 3.000 per kilo. Jadi satu ekor itu dia dapat 300.000, tukang potong tersenyum. Iya kan? Itu kan rakyat yang motong-motong tuh. Nah, dapat 3.000 dia per kilo. Jadi kalau kali 100 dia dapat 300.000. Kan tersenyum orang mau menjelang hari raya besoknya, ya kan? Nah, terus pembelinya gimana? Pembelinya kalau kita hitung harga pokok 40.000 plus biaya 300.000 plus susut 15-20%, itu akan ketemu harga di 63 sekian ribu per kilo. Ya kita anggap aja kita bulatkan ke atas, anggap aja kita mahalkan sedikit 65.000. Harga karkas yang dia dapat hanya 65.000, sedangkan kalau dia ke pasar dia dapat 80-90.000. Murahan mana yuk? Ya dagingnya fresh, dibawakan lagi ke kantor. Nah kenapa enggak kemudian ini mau izin bagi bapak-bapak yang 2024 mau calon bupati atau wakil bupati, kenapa enggak momen ini digunakan sebagai bagian dari investasi politik? Ini yang tidak paham nih sama pemerintah, gitu loh. Nah, ini menjadi hal yang sangat indah dan sering sekali kemudian menjelang hari raya harga babi hancur. Ya, itu yang mungkin menjadi trauma itu sendiri bagi peternak rakyat kecil. Brilliant sekali. Mereka gini. Ya Pak Ketua gimana Pak? Ya, luar biasa benar. Nah sekarang ini pokoknya kan Galungan udah lewat. Kayaknya Galungan yang akan datang didengar ini semua akan ada patung massal ini seluruh ini. Kan kesempatan di 2024 Hanura juga bisa mengawali dari bawah. Hanura bisa mengawali dari patung massal. Kalau bisa diusulkan nanti bicarakan. Nah ini benar-benar sangat luar biasa. Dulu kan pernah saya pengalaman begini ya. Kalau memang mau konsentrasi pemerintah dalam komoditi seperti babi, saya contoh, saya pernah dulu kunjungan ke Australia. Di Australia itu mengutamakan komoditi yang namanya sapi. Sebegitu perhatian pemerintah kepada peternak, sampai-sampai ada satu departemen kementerian sapi. Di dalam ruangannya itu ada TV besar. Itu sudah terlihat di masing-masing kandang itu udah dipasang CCTV, sebegitu proteksinya dia dengan. Nah ini pun kalau misalkan ini kan apa yang disampaikan Pak Tun, ini kan ada 3 segmen ini. Ada peternak dari besar, pengusaha besar, ada menengah dan skala kecil, ya kan? Nah kalau memang mau konsentrasi pemerintah untuk dalam komoditi babi ini, nih ambil di skala menengah. Nah di skala menengah ini kan juga yang namanya kita di Bali pariwisata kan otomatis mencari tempat yang tepat dalam hal peternakan. Tidak mungkin lah peternakan babi kita di Kuta, kan begitu ya? Tidak mungkin ya di Nusa Dua kita ada yang namanya peternakan babi. Jadi semacam harus ada zonasi desentralisasi di mana kira-kira tepat dalam hal peternakan babi itu sendiri. Apakah dia suhunya? Nah, terus terang ini sangat berpengaruh sekali. Cuaca di sana bagaimana? Kalau cuaca kepanas, sedikit agak panas ke pinggir laut, kurang bagus. Agak ke atas sedikit yang lebih agak dingin. Kenapa? Karena babi makin dingin cuaca, kepingin untuk makannya itu lebih enak.
jadi cepat besar. Nah begitu juga pemerintah juga akan mengkaji ini. Satu, menciptakan bibit-bibit unggul. Di mana? Untuk di Kabupaten A, penyediaan bibit unggul di sentra nih. Kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang menengah ini yang mempunyai bibit-bibit indukan-indukan yang bagus. Nah, sebenarnya potensi ini sangat luar biasa jika ini benar-benar digarap dan serius pemerintah untuk menggarap ini. Yang kedua, lagi karena saya kan aktif juga di daerah teman, satu smelter tambang itu membutuhkan daging babi sangat besar sekali. GNI itu yang ada di Morowali Utara, IMIP yang ada di Morowali, karena tenaga kerja China ya, yang ada di smelter itu dalam 1 minggu. Ini kan kalau orang China makan di gini, dia ada schedule dari 7 hari dalam 1 minggu. Dia makan babi, tahu nggak? 3 kali. Harus menunya babi. Harus menunya itu harus babi. Nah, itu potensi sangat luar biasa. Yang bisa menyuplai itu Bali sangat luar biasa potensi. Ya, Bali punya kemampuan itu punya. Salah kalau pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten tidak fokus tentang hal ini. Oke. Ini luar biasa. Jadi sudah sangat nyambung chemistry-nya antara perjuangan Patun Hari Suyase dengan Hanura Bali, yang khususnya juga Pak Ketua yang juga pelaku. Nah, apakah mungkin sedikit tiang singgung juga, ini kan perjuangan yang luar biasa mulia sebenarnya dari seorang Pak Ketut Hari Suyase yang sejak tahun 2003 sudah berjuang, ke 2005 dipercaya, dipaksa, didaulat menjadi Ketua Gumpi Bali. Terus saya dengar-dengar ini juga Pak Ketut ini akan mau maju gitu menjadi senator. Apakah itu juga bagian perjuangan? Tidak hanya bicara ini menjadi isu lokal, tapi juga mungkin bisa diperjuangkan juga di tingkat pusat, atau minimal dengan power nanti sebagai anggota DPD yang Pak Kadek juga pernah di sana 2 periode, bisa lebih gencar mendorong perjuangan untuk peternak rakyat atau untuk menjaga budaya kita. Ini kan bagian budaya, tidak hanya bicara ekonomi gitu. Ya, pada dasarnya ini mungkin disebut-sebut. Ini bisa mendapat ilmu dari Pak Kadek yang 2 periode ini. Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari kalau dibilang kekecewaan bisa jadi ya gitu ya. Dia kebetulan juga orang politik, ya suka berpikir ya waktu tidak berwarna, yang orang independen mohon izin. Jadi berpikir politik yang sering gitu ya. Terus melihat bagaimana kemudian ketidakpeduliannya, ya, bagaimana komunikasi kita ke pusat tidak terjalin dengan baik. Ya, 2019 dan 2022 ini mengajarkan yang bahwa di Bali ini tidak ada yang serius yang berbicara tentang babi. Mohon izin nih Pak Ketua. Jadi tidak ada yang serius berbicara tentang babi, tidak ada yang serius melindungi peternak babi. Secara politik, ini mohon izin nih, secara politik babi di Bali atau peternak babi di Bali atau pelaku usaha peternakan babi di Bali itu tidak dipandang sebelah mata. Kami ini hanya dianggap sebagai komoditi politik semata. Dan kami dianggap tidak punya bergening. Atas dasar itulah kenapa kemudian yang selaku Ketua Gumpi menerima pinangan dari peternak. Ini sebenarnya ide dari peternak dari tahun 2004 sebenarnya kita diminta untuk maju, kita tolak terus sampai kemudian 2019 saya mengajarkan yang harus ada yang berbicara ke pusat. Harus ada yang berkomunikasikan apa dari kepentingan peternak terkait dengan lalu lintas misalnya, terkait dengan keputusan terhadap wabah misalnya, terkait dengan bantuan-bantuan misalnya. Itu harus ada yang mengkomunikasikan, walaupun secara ini yang sedikit tahu nih Pak Ketua, kita tidak di DPD tidak punya kewenangan lebih dari itu gitu loh. Hanya mengkomunikasikan, tetapi jika komunikasi ini bisa kita lakukan, bergening politik bisa kita tunjukkan, dia yakin untuk proteksi terhadap babi atau peternak babi yang ada di Bali ini akan terjadi. Nah tadi juga disinggung masalah wabah misalnya. Tahun 2019 terjadi wabah ASF di Bali yang tidak dideklar di Bali. Ya, karena tidak dideklar sehingga rakyat tidak dapat ganti rugi. Kalau PMK dideklar di Bali dia dapat ganti rugi bagi yang terdampak PMK. Nah ASF waktu itu
Sama sekali kita tidak dapat itu kan bantuan. sebenarnya menjadi bagian kebijakan dan keputusan politik pemerintah kan ada rasionalisasi di balik itu. Kenapa tidak dideklarkan gitu? Nah, kan tidak dideklar seharusnya, karena tidak dideklar harusnya ada dong bantuan yang lain yang diberikan. Sehingga rakyat waktu itu bisa kita tolong, kan begitu. Ternyata enggak. Ini pemerintah pusat akhirnya main aman semua gitu. APBN-nya enggak keluar tapi rakyat dibiarkan mati nih semua. Kan begitu. Nah, itu membuat yang sedih waktu itu. Dan orang tidak ada yang mau turun melihat rakyat sedih waktu itu. Dan mohon izin pemirsa atau kabar dari Hanura atau pecinta Hanura, Tiang Niki dari tahun 2005 jadi ketua tanpa digaji. Jadi mohon izin. Nah, kalau kemudian kita niat naik Niki bukan tujuannya bukan nyari profit, tapi dasarnya ada idealis. Susah bagi Tiang mengatakan tentang diri Tiang, tetapi bukti-bukti mengatakan bisa dicek jejak digital Tiang bagaimana kita berjuang memang ikhlas. Jadi tidak memang ada potensi atau keinginan apapun. Nah, itu yang harus dijelaskan dulu nih. Pantas Tiang kadang mau gaji nanti tidak bukti tidak dapat gaji gitu. Bahkan saya dengar ketika waktu 2019 itu keliling Bali ngurus babi, ngurus peternak yang menderita karena ASF, bahkan usaha pribadinya Patut juga terbengkalai. Jadi pada saat itu yang keliling anak masih kecil, jadi toko kita jaga berdua, biasanya satu jaga toko, yang lain ngantar anak sekolah, kebetulan yang dari Abian Semal, tapi sekolah anak di Denpasar, jadi warawiri tiap hari. Nah, karena Tiang harus keluar Niki ngurusin rakyat sebagai tanggung jawab Tiang selaku ketua Bukti saat itu, jadi Tiang keliling Bali tanpa henti selama 1,5 tahun nikah, akhirnya memang toko tidak terurus. Jadi tidak terurus, yang pada akhirnya Tiang kolab. Itu toko apa itu? Penjual pakan. Jadi akhirnya toko kita ditutup sampai hari ini Tiang tutup. Terus apa pekerjaan yang nggak punya pekerjaan selain memang jadi tim ahli, hanya mengandalkan makan, Tiang mengandalkan gaji dari pemerintahnya itu. Jadi kita tidak punya apa-apa lagi selain nikah. Tapi itu menunjukkan kecintaan beliau kepada masyarakat lebih besar daripada usaha sendiri kan begitu jadinya. Nah, ini kalau dia sih berbicara tentang begini, orang kaya adalah ini ajaran orang tua dia. Nah, kalau banyak juga orang bertanya kenapa sih harus mengorbankan diri sampai segitunya. Nah, ini mungkin dia salah menafsirkan ajaran bapak dia, tapi dia berkata begini, kesempatan dia menanggung karma, kesempatan dia membayar karma. Ya. Nah, ini yang lagi dia lakukan. Terus yang kedua, orang kaya adalah orang yang bisa memberi, bukan orang yang punya. Jadi itu bahasa bapaknya. Tiang bisa berbicara dan mengkomunikasikan kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat. Langkah Tiang punya ya langkah Tiang pakai moyarnya gitu Pak Ketua. Jadi ini yang lagi Tiang lakukan. Nah, terkait dengan proteksi, kenapa Tiang harus ke DPD? 2019-2022 ini mengajarkan Tiang bahwa tidak ada, kembali lagi tidak ada yang memperhatikan peternakan babi secara serius, sehingga komunikasi kita ke pusat sangatlah buntu. Komunikasi apa aja itu? Nah, tadi juga sudah disinggung. Babi itu tidak akan bisa tumbuh sempurna jika genetiknya tidak baik, sepakat. Pakan bagus kualitasnya, jika babinya genetiknya tidak baik maka ini percuma. Nah, terus Ketua Bukti sudah pernah ngomongin itu nggak? Sudah Pak, dari tahun 2005 yang teriak-teriak peremajaan genetik karena sudah terjadi inbreeding. Jadi perkawinan babi dengan induknya, anak kawin dengan bapaknya ini terjadi. Jadi kualitasnya akhirnya grade-nya turun. Kalaupun ada genetik baik, misalnya Duroc, Itren, Landrace, itu genetiknya turun kualitasnya. Nah, waktu itu kita usul sama pemerintah untuk melakukan peremajaan genetik waktu itu daerah Bali. Jadi pemerintah daerah Bali. Nah, ternyata mentok di pusat. Karena kita babi nih. Babi itu double minus. Ya, sudah haram lagi. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kita ini babi ini di nasional kita tidak dipandang, di rumah kita dinafikan. Nah, ini kacau urusan di rumah sendiri tidak diurus juga gitu kan, apalagi di rumah orang lain gitu. Nah, ini kita sudah minta peremajaan genetik. Waktu itu masih Pak Putu Sumantro menjadi kepala dinas peternakan, waktu itu belum digabung ke pertanian, sudah pernah berjanji pemerintah akan melakukan peremajaan genetik setiap 5 tahun sekali, yang sampai hari ini tidak ada. Nah, kita minta stro Pak, sebenarnya stro simen beku, jadi hormon beku itu dari Eropa
didatangkan ke Bali, kita kawinkan di Bali sehingga bentuk genetik baru, sehingga rakyat tidak kalah kompetisi. Itu konsep yang sebenarnya. Jangan sampai kemudian pengusaha besar, peternak besar ini kemudian datang berternak di Bali, dia bawa genetik bagus, kemudian kompetisi kalah seperti saat ini. Karena di Simpangken ini ada 3 nih kelas babi, Pak Ketua. Ada babi partai, ada babi buras, ada babi ecer. Kalau babi kelas Jakarta, kiriman Jakarta, itu adalah babi partai sama Surabaya. Buras paling jelek. Kalau Surabaya wajib partai. Nah, yang disebut babi partai itu babi yang berotot. Jadi bukan partai politik ya. Namanya babi partai. Jadi berotot. Nah, kalau babi buras lebih turun, kurang berotot gitu. Tapi masih semok mantapnya. Nah, kalau babi rakyat itu adalah yang masih punya kepala dan masih punya ekor. Dari 3 hal ini, ada peternak besar, menengah, peternak tradisi. Ini semuanya sebenarnya punya segmen pasar harusnya. Kiriman ke Jawa bawa partai, kiriman lokalan ada aroma, ada tiles di sini, serapan pariwisata di sini, serapan lokalan di sini, masuk babi ini. Nah, kalau babi ini di mana? Ada nggak segmen pasar? Ada, Pak. Di mana itu? NTT dan Kalimantan. Di Kalimantan saat ini harga babi 80.000. Nah, kenapa kemudian kita tidak bisa kirim ke Kalimantan? Karena Kalimantan mewajibkan babi itu dari Bali direct langsung ke Kalimantan. Nah, masalahnya sekarang Bali ini keblinger lagi nih, 2021 tol laut ditolak di Bali, sehingga tidak ada armada angkut barang ke sana. Ini kacau urusannya semua gitu loh. Ini tidak ada yang serius. Nah, kalau pemerintah bijak, seharusnya pemerintah paling tidak ngundanglah kapal tongkang 1 dibawa ke Kalimantan sebagai upaya kita membantu rakyat. Apakah rakyat minta gratis? Enggak kok, kita bayar kok, enggak minta gratis kok gitu loh. Nah, ke Kalimantan, sekarang ke NTT gimana? Kita masih di lockdown. Seharusnya pemerintah Bali misalnya saat ini mengkomunikasikan nih ke pusat nih, agar kita bisa kirim nih ke NTT. Lalu kalau kita dikirim ke NTT dilarang, argumentasi pemerintah larang itu apa? Karena babi kita sudah divaksin. Dan biar pemirsa juga tahu, satu-satunya babi yang tervaksin di Indonesia PMK hanya di Bali. Nah, ini Pak Ketua agar dipahami bahwa hanya Bali yang mendapatkan bantuan pemerintah vaksinasi khusus untuk babi, bukan sapi aja yang divaksin di sini. Bukan sapi aja, babi pun tervaksin. Nah, ini pun hanya Bali yang dapat. Nah, kenapa Bali yang dapat? Karena kita kebetulan yang selaku ketua KUBI mengkomunikasikan kepentingan Bali ke pusat. Nah, itu Pak Luhut. Ya, itu tadi pentingnya atau urgensinya juga. Kenapa dia harus ke DPD? Kenapa ke DPD? Walaupun dengan segala keterbatasan wewenangnya, tapi minimal ada tadi bargaining politik yang bisa dibangun dengan komunikasi dengan suara yang disuarakan. Bagaimana Pak Dek? Ada suatu isu yang dibawa oleh Pak Tut gitu. Jadi ini saya menceritakan tentang pengalaman dulu. Memang Pak Tut sangat tepat Pak Tut maju di DPD. Karena lembaga DPD walaupun minim kewenangan, tapi kalau meneriakkan isu kecil menjadi besar di tingkat pusat, DPD kenceng deh. Karena apalagi nanti di parlemen, di DPD Patut bisa menjalin hubungan persahabatan di sana. Beda sekali dengan di partai, di DPR. Tidak ada sekat warna politik. Tidak ada sekat warna politik. Hanya sekedar bincang dengan teman-teman, ayo ikut teriakan ini. Kalau pinter melobi, di sana berteman gitu, tidak ada saya hebat, nggak ada. Semua di sana sama. Makanya nggak ada rebutan pimpinan. Pasti itu akan bisa. Nah, yang kedua apa itu? Yang namanya maju ke ranah politik, pasti masyarakat, oh pansan dia begini karena dia mau ranah politik. Kan begitu? Waktu saya dulu juga begitu. Aku ya bisa diolah dari pelawak di DPD. Itu pasti akan. Tapi itu hanya tantangan pada jalan aja, fokus, jalan aja. Pokoknya saya mau, pokoknya bicarakan tentang ini. Sekarang kan kembali ke garis tangan. Dapat di DPD sesuai dengan cita-cita Patut membesarkan isu ini, berjuang untuk peternak. Dijelek nasibnya, garis tangan tidak duduk di sana, tapi pada saat keliling ini bisa mengedukasi kepada peternak untuk isu ini bisa. Tapi saya yakin Pak, saya yakin ini ada potensi lagi 1 tahun
menuju pemilihan di bulan Februari sebagai calon DPD, kalau ini digarap dengan baik, yang dulu waktu di DPD itu visi-misinya cuma satu. Ini saya kasih. Kalau saya calon DPD, kalau saya lolos jadi anggota DPD, saya janji cuma satu, ngaturkan Ilian secara gratis ke desa Pekraman. Karena itu ilmu Tian, seorang pelawak. Ya itu yang saya kasih. Nah, 2009 terkejut semua. Wah, lo nggak lolos. Karena orang-orang nggak tahu dari tahun 95 gayanya menang. Ya, sudah ada rekam jejak yang sebelumnya. Semua bayar. Karena pada saat dari tahun 95 ke 2009 sekian tahun melaksanakan, karena ada konsep 60% saya dibayar, 40% saya ngayah. Pada saat mencalonkan di 2009 itu hampir sekitar 300 sampai 400 bendesa datang ke rumah menyatakan dukungan untuk mendukung. Ada bendesa yang ekonominya bagus sampai dibuatin kartu nama. Tahu-tahu kita jalan di pinggir jalan sudah ada baliho, siapa buat ya, tahu penggemar dulu buat. Itu fenomena. Nah begitu juga pada sekarang menyalon di DPD, fokus aja turun. Fokus turun aja, negam apa yang sudah diperbuat, dikena ya terima kasih, disingkena deh sangat jangan pokoknya fokus aja terus. Apalagi pertarungan sekarang di DPD kan, ya lumayan raksasa. Lumayan ini. Tapi jangan salah, orang di calon DPD itu sekarang saya lihat tidak perlu populitas, yang penting turun. Ya. Masyarakat sekarang itu yang dan semuanya siap dicerca. Ya. Tentunya fokus perjuangan itu yang menjadi juga fokus menjadi bagian dari kenapa jangan banyak visi misi. Ya, pokoknya satu, mau membela peternak babi di Bali. Nanti bergeser dia tidak pernah di babi saja, nanti langsung sapi, pertanian dalam lebih luas. Okay. Nanti pas di DPD Astungkare ini bentar susunan Ijen Pemargi, patut saya sangat luar biasa duduk di komite 2 yang membidangi tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Saya dulu di DPD 2 periode 10 tahun di komite 2 terus, saking senangnya di sana. Karena memang dari kecil, dari SD udah beternak. Makanya lolang keroncongan sapi itu keroncongan sapi benar, bukan memang peliharaan sapi saya. Okay. Nah artinya patut jangan sampai ada nanti masyarakat, pemirsa juga penonton YouTube channel ini kan, saya juga sampaikan kepada masyarakat generasi muda, inilah keinginan dari Pak Ketut Suyase dalam hal ke ranah politik calon DPD. Setelah menonton ini, jika bersama-sama satu keinginan, satu konsep ingin berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal konsep peternakan babi, viralkan ini, sebarkan ini. Yang merasa orang tuanya pelihara babi, apalagi yang berkonsentrasi bisnis babi, salah kalau tidak memviralkan ini. Makin viral YouTube ini dalam hal kita membicarakan tentang kesejahteraan peternakan khusus untuk babi di Bali, makin cepat untuk membongkar isi otak pemerintah yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Oke, ini luar biasa. Jadi sudah spirit perjuangannya sama. Oke, mungkin sebagai closing terakhir, Patut, apa yang menjadi harapan terbesar Patut untuk peternakan babi di Bali dari aspek ekonomi, budaya maupun juga sosial dan sebagainya. Dan yang kedua, penegasan untuk DPD RI. Silakan. Ya, Tian sih pingin sebenarnya babi di Bali ini menjadi barometer untuk Indonesia. Ya, jadi Bali ini menjadi barometer peternakan babi, dan babi ini menjadi gantungan hidup, bukan lagi celeng-celengan, bukan lagi tataan banyu seperti yang disampaikan tadi, tetapi betul-betul menjadi pilihan hidup. Kalau kita bicara pertanian biasanya umumnya ya, kalau kita berbicara sawah, kita berbicara babi rakyat, itu adalah pilihan terakhir buat mereka di saat mereka sudah gagal hidup berkompetisi hidupnya, sehingga mereka baru mau
peternak, kan begitu, baru kemudian mau bertani. Nah sebenarnya pingin panjang saudara yang cerita ini terkait dengan pertanian peternakan. Sebenarnya ada dua hal yang bisa kita sambungkan, karena babi menghasilkan 3 juta kilo kotoran babi, paling tidak 2 juta kilo kotoran babi per hari yang tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran, menimbulkan efek yang tidak baik, yang sebenarnya ini sebenarnya profit untuk pertanian. Karena kita sudah mulai melakukan penelitian bahwa babi, kotoran hewan babi ini menjadi salah satu kotoran hewan yang sangat baik digunakan sebagai pupuk. Kebetulan nih rakyat petani kita lagi kekurangan pupuk, seharusnya pemerintah terkonsentrasi juga di dalam upaya mereka mengolah limbah kohe babi ini menjadi pupuk. Ini hal yang sebenarnya yang bisa kita bersinergikan antara pertanian dan peternakan. Nah ini harapan kita ke depan, yang pingin swasembada babi ada di Bali, yang pingin ekonomi tumbuh gara-gara babi juga di Bali, kita pingin menguasai peternakan perbabian yang ada di Indonesia. Itu harapan Tiang untuk Bali ke depannya terkait dengan pertanian dan peternakan. Nah terkait kemudian dengan Tiang selaku DPD, nah kebetulan Tiang diberikan ruang Niki, dan kebetulan juga Pak Ketua juga pernah menjadi DPD, dan Tiang berterima kasih Pak Ketua sudah di endorse juga nih, termasuk kita Tiang selaku pribadi Tiang Niki mau jadi calon DPD. Nah kepada rakyat yang lunas, Tiang benar seperti Pak Kadek tadi sampaikan bahwa kita banyak sekali memandang sebelah mata, malahan ada yang mengatakan bahwa Ketua DUPI ini hanya bermimpi menjadi DPD, tidak akan mungkin bisa tembus genap. Tapi semua harus mimpi dulu. Iya. Mungkin kalau ada istilah puguk merindukan bulan, ini babi merindukan ular gitu. Pengusaha babi atau peternak babi merindukan ular gitu. Nah, makin dikit yang lunas karena niat yang baik, yang ingin kemudian melakukan hal yang lebih besar terkait dengan perlindungan terhadap peternakan babi ini, maka dia punya cita-cita atau punya mimpi untuk menjadi DPD, dan yang harap masyarakat Bali khususnya Niki memberikan Tiang kesempatan untuk menjadi DPD dengan memilih Tiang di 2024 Niki gitu. Jadi ayo kita bangun, ayo kita bersatu peternak dan petani. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini bukan komoditi politik semata, tetapi kita ini mempunyai bergening politik seperti organisasi yang lain. Kita bukan organisasi murahan, kita bukan organisasi kecil. Ayo kita tunjukkan dengan cara bersatu, dengan cara memilih Tiang. Mungkin yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Kedua. Saya terus terang kalau mau mengemas sedikit luar biasa, karena dia di seluruh calon yang mempunyai ciri khas ini kan perbabian cuma satu kan? Ya. Sama seperti dulu saya coblos nih menjangar, cuma satu foto yang menjangar. Ya. Ciri khasnya cuma ada satu. Sekarang coblos babi-babi. Ini menjadi pokoknya sekarang viralkan pokoknya coblos babi-babi, coblos brand pokoknya tutup telinga. Mau ngomong apa, saya dulu begitu, aduh tutup aja majalah, nak apa, nak kesing orang. Pokoknya hasil akhirnya lihat nanti ya, karena mungkin orang yang terlalu banyak mendengarkan ejekan orang lain, terlalu banyak noleh kanan kiri, nggak akan sampai ke tujuannya. Semangatnya turun, habis itu setelah semangat turun emosi keluar gitu. Lebih baik jangan didengar, jalan aja. Okay. Nah itu masalah DPD. Kalau di Hanura Bali mungkin ya dorong di closing untuk pemerintah terkait dengan yang pertama yang saya ingin dorong untuk secara struktural di kepartaian, yaitu yang pertama saya akan instruksikan kepada seluruh kader-kader yang duduk di parlemen, di DPR kabupaten, provinsi, untuk menyuarakan ini, meneriakkan ini secara keras, bahwasanya ada potensi unggulan Bali sebagai komoditi ekonomi yang sangat luar biasa, perlu mendapatkan perhatian yang perlindungan khusus di masing-masing kabupaten maupun di provinsi. Yang kedua, ini kan setelah yang namanya undang-undang desa disahkan, ini kan otomatis
otonomi kan sudah sampai ke tingkat desa. Saya ini besok juga ada pertemuan dengan seluruh kepala desa sekecamatan Susut di Bangli. Itu mau mengajak kepala desa untuk mengoptimalkan BUMDes di masing-masing desa untuk mengcover daripada peternak babi yang ada di lingkungannya. Tidak hanya pemasaran, bisa berpikir tentang produksi pakan. Yang ketiga, bisa melihat rakyatnya yang mana ada misalnya gangguan kesehatan, bagaimana bisa terkontrol. Nah, ini juga ada ekonominya juga di sana. Nah, ini kebetulan saya akan rancang di dalam kebabiluan partai untuk benar-benar membahas ini. Ya, isu yang sangat strategis ini. Terima kasih Pak Tut sudah datang di rumah kami, di rumah rakyat hati nurani. Mudah-mudahan hubungan ini tidak putus sampai di sini. Kita komunikasi terus. Kebetulan nanti di bawah juga kita punya jaringan kepartaian. Nanti misalkan Patut bersama-sama, karena Patut kan independen ini, kita rangkul bersama-sama, turun nanti bersama-sama partai di bawah. Terus juga nanti ada flashback mutualisme. Saling menguntungkan kan. Nanti Patut bisa mendapatkan keuntungan dari partai pun mendapatkan keuntungan dari kita jalan bersama. Dan kemungkinan juga Patut dengan partai kita ini kalau dewasa dalam berpolitik, kalau dia itu Patut mau dengan jalan dengan PDIP, jalan dengan Golkar, jalan pokoknya semua. Yang penting pokoknya adalah demi Bali, perjuangannya itu Bali dan demi Patut sebagai anggota DPD. Nanti kalau Patut sudah jadi anggota DPD, di sana Tiang akan hadir pada saat pelantikan nanti. Babi guling pada babi guling. Tunggu 2024 kita babi guling di Jakarta. Mudah-mudahan sudah dapat restu nih. Ini mungkin doa kita 2024, Pak Kadek kan juga ke DPR RI, Pak Ketut Hariswiase ke DPD RI, Astung Kare kedua tokoh terpilih, kita pesta babi guling di Jakarta. Kalau dia membawa babi, kalau saya betul, perjuangan saya di DPR, kalau garis tangan yang namanya perjuangan kan harus dapat. Tapi jika garis tangan tidak dapat, saya ingin membuka kepada masyarakat apa itu DPR. Buka-bukaan. Ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami menyimak perbincangan ini, closing dari Hanura Bali Official. Kita tentu berharap babi ini yang tidak hanya bicara aspek ekonomi tapi aspek budaya dan sosial menjadi ikon Bali seperti disampaikan tadi. Bali menjadi barometer peternakan babi nasional, bahkan mungkin bisa di dunia, dan Bali bisa menjadi surganya babi, surganya peternak babi. Peternak babi tidak lagi menangis tapi akan bisa tersenyum dan tertawa bahagia. Nah, itu dari kami. Jika teman-teman mungkin nanti Patut coblos babi Bali. Coblos babi Bali. Nah, itu itu nanti kita akan ikon itu. Ya, terima kasih. Kita akan kembali dengan topik dan pembahasan yang menarik lainnya, tentu juga isu-isu politik yang hangat jelang 2024. Terima kasih. Salam dari Hanura Bali Official. Om Santi. Om Santi.